Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Setianingtyas Pangestika. Saya dari jurusan PGMI kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kajian IPA lanjut SD atau MI. Untuk jawaban nomor satu, saya menjawab sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan kegiatan observasi di halaman sekolah untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies kepada siswa kelas 5. Nah, kegiatan ini tuh dimulai dengan mengajak siswanya itu keluar kelas untuk mengamati berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah, seperti semut, capung, rumput, bunga kertas, cacing, dan juga jamur yang tumbuh di kayu lapuk. Dan kemudian siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka diminta memperhatikan langsung makhluk hidup yang mereka temukan, lalu menganalisisnya di tempat. Nah, mereka bisa mencatat ciri-ciri, perilaku, dan perbedaan antar makhluk hidup tersebut. Nah, dengan cara ini menurut saya siswa itu belajar langsung dari lingkungan nyata, bukan hanya di gambar atau buku pelajaran. Nah, setelah semua kelompok selesai mengamati, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai keanekaragaman hayati itu. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa semut dan capung itu sama-sama serangga, tetapi memiliki bentuk tubuh dan cara hidup yang berbeda. Kemudian, rumput dan bunga kertas itu sama-sama tumbuhan, namun bentuk, warna, dan fungsinya berbeda. Dan yang terakhir itu, cacing merupakan hewan bertubuh lunak yang hidup di tanah, sedangkan jamur berbeda dari tumbuhan maupun hewan karena berperan sebagai pengurai di alam. Nah, dari pengamatan itu tuh, siswa tuh bisa memahami bahwa meskipun semua makhluk hidup tersebut berada di satu lingkungan, mereka itu tuh berbeda jenisnya. Nah, itulah yang disebut keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi banyaknya makhluk hidup yang berbeda spesies dalam suatu tempat. Nah, untuk memperdalam pemahaman siswa tersebut, saya mengajak siswa itu tuh untuk berdiskusi, dengan pertanyaan, nih, dari semua makhluk hidup yang kalian temui hari ini, menurut kalian mana yang paling sering kalian lihat di sekitar sekolah atau di rumah? Nah, pertanyaan ini tuh menurut saya bisa membantu siswa tuh mengaitkan hasil pengamatan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, biasanya mereka bakalan menyebut tuh semut atau rumput, karena memang kedua makhluk hidup itu tuh mudah dijumpai dan memiliki jumlah spesies spesies yang sangat banyak di dunia. Nah, selanjutnya, untuk urutan makhluk hidup yang memiliki jumlah spesies yang paling banyak hingga paling sedikit di dunia. Yang pertama itu ada jamur, itu tuh sekitar 2,2 hingga 5,1 juta spesies. Yang kedua itu ada semut, semut itu sekitar lebih dari 15.700 spesies. Terus yang ketiga itu ada rumput, yang rumput itu sekitar 12.000 spesies, kemudian cacing sekitar 6.000 sampai hingga 30.000 spesies, capung hanya beberapa ribu spesies, dan yang terakhir bunga kertas itu sekitar 22 spesies. Nah, dari urutan-urutan tersebut itu bisa disimpulin bahwa makhluk hidup tuh dengan kemampuan beradaptasi tinggi dan habitat yang luas itu cenderung memiliki jumlah spesies yang banyak seperti jamur, semut, dan rumput. Sementara makhluk hidup dengan habitat terbatas atau jenis tertentu seperti bunga kertas itu memiliki jumlah spesies yang lebih sedikit. Lanjut, yang nomor 2, jawaban saya yaitu tanaman lidah mertua itu tuh memiliki daunnya tuh tebal, yang berfungsinya itu untuk menyimpan air tuh dalam jumlah banyak atau jumlah besar. Nah, struktur daunnya yang kuat juga itu tuh membantu mengurangi penguapan, sehingga tanaman ini tuh mampu bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas. Sedangkan bayam itu tuh memiliki daun yang tipis dan lebar, yang cocok untuk memaksimalkan fotosintesis di lingkungan dengan air yang cukup. Nah, daun yang tipis ini tuh memudahkan pertukaran gas dan penyerapan cahaya, tapi membuat bayam itu tuh lebih mudah kehilangan air melalui transpirasi. Nah, oleh karena itu, lidah mertua itu tuh lebih efisien dalam menyimpan air karena strukturnya yang mendukung cadangan air sekaligus melindungi dari kekeringan. Sedangkan daun bayam itu tuh lebih berperan dalam pertumbuhan dan fotosintesis. Kemudian lanjut ke nomor 3,
Bentuk kaki setiap burung itu tuh sebenarnya tuh menyesuaikan dengan cara hidup dan lingkungan tempat mereka mencari makan. Nah, burung elang itu tuh mempunyai kaki yang kuat dengan cakar tajam yang melengkung. Nah, bentuk tersebut itu tuh cocok untuk mencengkram dan menangkap mangsa seperti tikus atau burung kecil. Nah, karena elang itu memang merupakan burung pemangsa yang berburu di udara. Nah, kaki yang kuat dan tajam itu tuh sangat penting agar ia tuh dapat mempertahankan mangsanya dengan baik. Kemudian kalau burung itik itu memiliki kaki berselaput yang lebar dan datar. Nah, struktur ini tuh berfungsi membantu itik tuh berenang di air karena selamput di antara jari kaki-kakinya itu tuh dapat mendorong air dan membuat gerakannya lebih cepat serta stabil. Nah, bentuk kaki ini tuh menyesuaikan dengan habitatnya yang berada di perairan seperti danau, sungai, atau rawa. Nah, kalau burung pelatuk sendiri tuh punya kaki yang memanjang dengan jari-jari yang runcing. Nah, struktur ini tuh memudahkan burung pelatuk itu tuh untuk mencengkram batang pohon dengan kuat saat mencari serangga di kulit pohon. Nah, kaki yang kuat dan runcing membuatnya bisa menempel di batang tanpa mudah terjatuh. Nah, kalau semisal burung elang tuh memiliki kaki berselaput seperti itik, nah itu tuh ia kan tuh akan mengalami kesulitan dalam berburu. Kaki yang berselaput itu kan tidak dirancang untuk mencengkram atau menangkap mangsa, sehingga kemampuan elang untuk menangkap dan mempertahankan mangsa itu akan menurun drastis. Nah, akibatnya itu elang itu tuh akan kesulitan mendapat makanan dan bisa terancam tidak bertahan hidup di alam liar. Lanjut yang nomor 4, peristiwa booming alga itu tuh terjadi ketika, di danau itu tuh tumbuh terlalu banyak sampai akhirnya itu menjadi hijau dan keruh. Nah, hal ini tuh bisa dijelaskan melalui konsep rantai makanan dan daur materi. Nah, dalam ekosistem perairan, alga tuh sebenarnya berperan sebagai produsen yang penting karena dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Namun, ketika nutrisi seperti nitrogen dan fosfat dari pupuk pertanian atau limbah rumah tangga masuk ke danau, pertumbuhan alga itu tuh bisa menjadi sangat cepat. Nah, karena alga itu tuh menutupi permukaan air, otomatis sinar matahari itu tidak bisa masuk ke bagian bawah danau. Dan akhirnya tumbuhan air lain mati karena tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, setelah itu alga yang terlalu banyak itu juga akan mati. Saat alga dan tumbuhan air mati, bakteri akan menguraikannya, tapi proses ini tuh membutuhkan banyak oksigen. Nah, akibatnya oksigen di air itu tuh habis dan ikan serta hewan-hewan yang lainnya itu tuh tidak bisa bernafas sehingga banyak yang mati. Nah, kematian ikan ini tuh juga menyebabkan gangguan pada rantai makanan karena konsumen tingkat pertama dan kedua kehilangan sumber makanannya. Jadi, faktor utama penyebab booming alga adalah kelebihan nutrisi atau zat makanan di air, terutama dari fosfat dan nitrogen. Nah, proses kematian ikan terjadi itu karena oksigen di airnya itu habis digunakan oleh bakteri saat menguraikan alga yang mati. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa jika satu bagian dari ekosistem terganggu, maka seluruh keseimbangan seluruh makhluk hidup di dalamnya juga ikut terganggu. Oke, lanjut yang nomor 5. Pemerintah daerah kan berencana mengubah sebagian hutan mangrove menjadi tambak udang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, secara ekonomi, langkah ini tuh memang memberikan keuntungan jangka pendek, seperti meningkatnya hasil panen udang atau terbukanya lapangan kerja. Namun, meskipun hanya sebagian, penebangan mangrove ini tuh tetap beresiko merusak ekosistem, misalnya memicu abrasi pantai, banjir rob, dan hilangnya habitat biota laut. Nah, sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan, bisa diterapkan budidaya udang dengan sistem resirkulasi air atau RAS. Nah, dalam sistem ini tuh udang dibudidayakan dalam kolam tertutup atau semi tutup dan air limbah itu dibersihkan serta disirkulasikan kembali sehingga tidak merusak mangrove dan kualitas air tetap terjaga. Selain itu, sebagian kawasan mangrove itu bisa dikembangkan sebagai ekowisata dan jalur edukasi lingkungan. Itu tuh bakal memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Nah, melalui ini masyarakat itu bisa tetap memperoleh manfaat ekonomi dan budidaya udang. Sementara fungsi ekologi mangrove itu sebagai pelindung pantai dan penyaring alami itu tetap terjaga. Strategi ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi, lingkungan, dan edukasi masyarakat bisa berjalan bersamaan, tetapi dengan cara yang lebih inovatif dan ramah lingkungan dibanding rencana
bencana awal pemerintah. Oke, lanjut jawaban nomor 6. Nah, usus buntu itu tuh sebenarnya bukan organ yang tidak berguna. Nah, berdasarkan penelitian ilmiah terbaru, usus buntu tuh sebenarnya memiliki fungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, organ kecil ini tuh menjadi tempat tinggal bagi bakteri baik yang membantu proses pencernaan. Nah, bakteri baik dari usus buntu itu akan keluar untuk membantu memulihkan keadaan usus agar kembali sehat. Nah, selain itu, usus buntu juga tuh mengandung jaringan limfatik yang membantu tubuh tuh melakukan infeksi. Terus abis itu kalau dijelaskan secara sederhana menurut saya usus buntu itu bisa diibaratkan seperti mantel hujan. Nah, saat cuaca cerah kan mantel hujan itu kan seolah tidak dibutuhkan. Tapi ketika hujan datang, mantel itu kan sangat berguna untuk melindungi kita agar tidak kehujanan. Begitu juga dengan usus buntu. Walau terlihat tidak penting saat tubuh sehat, organ ini tuh berperan penting melindungi dan membantu tubuh saat ada gangguan di pencernaan. Jadi, usus buntu itu tuh bukanlah organ sisa tanpa fungsi, melainkan bagian kecil dari tubuh yang punya peran besar dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan sistem pencernaan kita. Lanjut pertanyaan nomor 7. Andi kemungkinan besar itu akan lebih sulit mematikan lilin dibandingkan Budi. Hal ini tuh karena kapasitas vital paru-paru atau jumlah udara maksimal yang bisa dihembuskan setelah menarik nafas itu dipengaruhi oleh tinggi badan. Orang yang biasanya lebih tinggi seperti Budi itu tuh biasanya memiliki rongga dada dan paru-paru yang lebih besar sehingga bisa menyimpan dan mengeluarkan udara tuh lebih banyak. Dan dengan begitu tiupan Budi itu tuh akan lebih kuat dan lebih efektif memadamkan lilin dari jarak yang sama. Nah, sementara itu Andi tadi yang lebih pendek itu tuh memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil sehingga udara yang dikeluarkan itu tidak sekuat Budi. Selain faktor tinggi badan, sebenarnya ada faktor-faktor yang lain yaitu kekuatan otot pernapasan, kebiasaan olahraga, dan kondisi kesehatan paru-paru juga tuh berpengaruh terhadap kemampuan seseorang meniup atau menghembuskan udara dengan kuat. Oke, lanjut di nomor 8. Di sini ada jaring-jaring makanan. Begini, ini tuh ada tanaman kacang-kacangan, terus di sini ada ulat bulu, di sini ada burung pipit dan ada laba-laba. Jadi tanaman kacang-kacangan di sini adalah sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Kemudian ulat bulu itu sebagai herbivora yang memakan tanaman kacang-kacangan. Kemudian ada burung pipit yaitu karnivora yang memakan ulat bulu. Dan kemudian ada laba-laba karnivora yang juga memakan ulat bulu dan terkadang burung pipit kecil. Nah, jika populasi ulat bulu menurun drastis akibat penyemprotan insektisida, tanaman kacang-kacangan tuh cenderung tumbuh lebih banyak karena ulat sebagai pemakannya itu kan berkurang. Nah, tapi di sisi lain, burung pipit dan laba-laba akan mengalami penurunan populasi karena kehilangan sumber makanan utama mereka. Perubahan pada satu populasi dapat mempengaruhi populasi lainnya karena semua organisme dalam ekosistem itu tuh saling terhubung melalui rantai makanan. Jadi peningkatan atau penurunan satu organisme itu akan berdampak pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Lanjut ke nomor 9. Nah, sistem pencernaan sapi itu sebenarnya berbeda dengan manusia meskipun keduanya itu kan sama-sama mamalia ya. Nah, sapi itu tuh memiliki 4 bagian di lambungnya. Yang pertama itu ada rumen, terus ada retikulum, omasum, dan albumasum. Nah, dua bagian pertama tadi ada rumen dan retikulum. Retikulum itu tuh sebenarnya fungsinya itu sebagai tempat mikroba atau memfermentasi selulosa dari rumput itu menjadi zat yang bisa diserap tubuh. Nah, manusia itu hanya memiliki satu lambung dan tidak memiliki tempat fermentasi khusus sehingga tidak bisa mencerna selulosanya. Nah, selulosa dari rumput itu hanya menjadi serat yang lewat begitu saja. Nah, sapi bisa mencerna selulosa karena mikroba tadi di rumennya. Terus menghasilkan enzim yang memecah selulosa itu menjadi gula sederhana. Nah, manusia itu tidak memiliki enzim ini, jadi makanan berserat tinggi seperti rumput itu tuh tidak bisa dimanfaatkan. Nah, perbedaan ini tuh sesuai dengan makanan sehari-hari. Sapi kan makanan sehari-hari itu yaitu memakan rumput dengan bahan berserat tinggi. Nah, sedangkan manusia itu mengonsumsi makanan yang lebih mudah dicerna seperti nasi, sayur, buah, daging, dan biji-bijian. Nah,
Perbedaan struktur dan cara pencernaan sapi dan manusia itu menunjukkan adaptasi terhadap jenis makanan yang dikonsumsi. Sapi mendapatkan nutrisi dari makanan berserat melalui bantuan mikroba, sementara manusia itu mengandalkan enzim di lambung untuk mencerna makanannya lebih mudah dipecah. Lanjut ke nomor 10, yaitu ada rancangan kegiatan pembelajaran. Di sini saya memilih judul yaitu menampung dan memanfaatkan air hujan. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa memahami pentingnya konservasi air melalui kegiatan menampung air hujan dan mengetahui bahwa air hujan itu tuh bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan sederhana di lingkungan sekolah. Di sini tuh ada 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu tuh guru membuka pelajaran dengan tanya jawab ringan. Jadi bertanya gurunya tuh. Yang pertama itu ada pertanyaan, anak-anak pernah nggak waktu hujan deras kalian lihat airnya itu cuma mengalir ke selokan. Terus yang pertanyaan yang kedua, kalau air hujan itu kita tampung, kira-kira bisa dipakai buat apa ya? Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah biar anak-anak itu mulai berpikir dan penasaran tentang manfaat air hujan. Kita terus masuk ke kegiatan inti. Yang pertama itu ada observasi langsung. Nah, di sini guru dan siswa itu keluar ke halaman sekolah dan mencari tempat yang cocok untuk menampung air hujan, misalnya di bawah talang atau area-area yang terbuka. Terus kemudian siswa menyiapkan wadah sederhana seperti ember, baskom, atau botol besar untuk menampung air hujan tersebut. Terus yang kedua itu ada pengamatan. Nah, setelah hujan turun, siswa kan bersama guru tuh mengamati berapa banyak nih air yang tertampung di dalam wadah-wadah yang sudah disebar tadi. Terus guru tuh mengajak murid-muridnya diskusi, semisal kalau air hujan ini dibuang begitu saja, apa yang akan terjadi gitu. Terus kira-kira air ini tuh bisa nggak ya kira-kira air ini bisa kita manfaatkan untuk apa di sekolah? Nah, terus yang ketiga ada pemanfaatan air. Jadi, air hasil tampungan itu digunakan untuk menyiram tanaman di sekolah dan siswa melakukannya secara bergantian sambil melihat manfaatnya langsung gitu. Terus habis itu ada kegiatan penutup. Jadi guru dan siswa itu melakukan refleksi bersama. Dengan yang pertama itu ada apa yang kalian pelajari hari ini tentang air hujan. Terus yang kedua, mengapa kita tidak boleh boros air? Yang ketiga, bagaimana cara kalian bisa membantu hemat air di rumah. Terus guru menekankan bahwa menampung air hujan itu adalah salah satu cara sederhana untuk melestarikan air dan menjaga lingkungan. Nah, rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya sebutkan ini itu ada nilai-nilai konservasi yang ditanamkan. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu tanggung jawab. Jadi di sini tuh mengajarkan siswa untuk menggunakan air itu dengan bijak dan tidak boros. Yang kedua itu ada kepedulian lingkungan. Jadi di sini tuh adalah memanfaatkan air hujan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga itu ada gotong royong, yaitu bekerja sama menampung dan menyiram tanaman. Dan yang terakhir itu ada kreativitas, mencari cara sederhana untuk menghemat air di sekitar.